Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122111013. Saya dari kelas Mekatronika Amalam semester 4. Jadi di video ini saya akan membuat video simulasi elektropneumatik, rangkaian elektropneumatik menggunakan software FluidSim. Nah, kita langsung saja untuk siklus 1 elektropneumatik ini adalah sebagai berikut, yaitu gerakannya adalah A-, B+, B-, dan A+. Nah, di sini saya sudah membuat diagram alurnya berdasarkan materi sebelumnya, yaitu materi pneumatik murni. Nah, dari diagram alur ini mungkin saya bisa jelaskan ulang kembali. Nah, di sini terdapat siklus yaitu A-, B+, B-, dan A+. Nah, jadi di sini terjadi signal bentrok, yaitu pada saat B+ dan B-. Nah, dikarenakan terjadi signal bentrok, maka untuk dapat menjalankan gerakan ini sesuai dengan perintah yang diinginkan, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode kasket atau metode pembagi sumber. Nah, jadi di sini saya menggunakan metode kasket yang dimana saya membagi menjadi dua kelompok atau dua grup. Oleh sebab itu di sini dibuat judulnya adalah kasket dua grup. Nah, jadi saya membuat pembaginya itu saya letakkan pada gerakan B+ dan gerakan B-. Jadi sebelum gerakan B- itu saya buat pembagi, yang dimana dikarenakan sudah kita bagi, maka A- dan B+ ini menjadi kelompok 1 atau E1, dan A- dan B+ menjadi kelompok E1, dan B- dan A+ menjadi kelompok atau grup S2. Nah, setelah itu kita dapat menentukan sensor-sensor atau syarat-syarat untuk gerakan-gerakan pada siklus ini. Nah, untuk gerakan pertama yaitu adalah A-, dan pada saat A- ini terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor A0, di mana sensor A0 ini merupakan syarat untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan B+. Nah, pada saat B+ ini sudah terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor B1. Dan pada sensor B1 ini kita letakkan sebagai syarat atau sebagai pengaktif untuk perpindahan dari S1 to S2. Jadi untuk to S2 ini kita letakkan sensor B1. Dan kemudian setelah itu maka sudah beralih ke grup S2, sehingga sehingga nanti untuk pengaktif B- ini dapat kita sambungkan atau kita hubungkan langsung ke line atau ke grup S2. Dan kemudian setelah itu untuk gerakan terakhir yaitu A+, syaratnya adalah B0. Karena pada saat B- ini sudah terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor B0, dimana pada saat A+ aktif, maka sensor yang aktif adalah A1, yang dimana A1 diparalelkan dengan push button. Nah, ini kita letakkan untuk perpindahan sumber dari S2 ke S1, dan akan kembali ke siklus awal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin dari diagram alur ini dapat kita susun ke dalam bentuk elektropneumatik di software FluidSim. Nah, untuk step awal, untuk di elektropneumatik ini, kita dapat membagi menjadi dua bagian atau dua section wiring, yaitu untuk yang atas dan bawah. Jadi kita dapat menyelesaikan atau membuat rangkaiannya dulu dari 2S2 dan 2S1. Ini kita buat terlebih dahulu. Yang ini. Nah, kita bagi. Nah, ini kita bagi dulu yang bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita mau selesaikan di bagian yang bawah ini terlebih dahulu, yang kita buat untuk wiring diagramnya. Nah, di sini saya menggunakan wiring diagram dengan standar IEC atau standar Eropa. Nah, oke. Kemudian setelah itu sehingga untuk
arah wiringnya itu adalah ke bawah, bukan ke samping ya. Nah, di sini saya sudah mengambil untuk pneumatik murninya ada silinder dan ada one way flow control untuk melihat pergerakan silinder atau mencekik angin sehingga gerakan silinder menjadi lambat. Dan juga saya di sini mengambil katup 5/2 yaitu pengaktif solenoid dan pembalik solenoid. Nah, mungkin kita bisa langsung saja. Untuk step awal kita dapat mengambil sumber tegangan yaitu 24 volt dan 0 volt. Di sini kita letakkan 24 volt dan 0 volt. Nah, kemudian pada saat kita mau membuat sebuah wiring diagram, untuk step awal kita dapat membuat tombol emergency stop sebagai sumber untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya. Karena itu dipergunakan atau diperuntukkan juga sebagai safety di dalam sebuah rangkaian. Untuk itu kita dapat mengambil tombol push button dengan tipe NC. Nah, di sini saya mengambil detent switch agar dia dapat mengunci pada saat kita memberikan aksi kepada tombol ini. Jadi tidak hanya sekali ditekan, tidak ditahan atau di hold, melainkan satu kali tekan dan pada saat kita lepaskan kembali akan reset kembali tombol push buttonnya. Dan kemudian setelah itu kita mau buat yang push button plus sensor A1 ini terlebih dahulu. Nah, kita mau buat untuk fungsi perpindahan to S1 terlebih dahulu. Untuk itu kita dapat mengambil kontak NO. Kontak NO kita ambil dan juga satu lagi yaitu push button, sehingga kita dapat mengambil push button NO. Nah, ini push button normally open. Langsung saja kita bisa sambungkan. Nah, setelah itu ini mungkin kita bisa buat teksnya supaya kita tidak bingung. Ini adalah emergency stop. Nah, ini adalah emergency stop. Kemudian sama seperti yang saya bilang tadi, kita mau buat yang to S1. Yang dimana di to S1 ini terdapat sensor A1 dan juga push button. Sehingga untuk kontak NO ini kontak NO ini dapat kita tuliskan A1. Kita beri label A1. Nah, dan ini adalah push button. Kita bisa beri label PB, yaitu push button. Nah, setelah itu untuk to S1 sudah selesai, yaitu kita sudah mensambungkan A1 dan push button. Nah, setelah itu kita mau buat yang untuk S2. Sehingga untuk to S2 ini kita dapat mengambil kontak yang berbeda dengan untuk to S1 ini. Kita dapat mengambil sebuah kontak NC atau dapat dipergunakan untuk sebagai pemutus dari to S1 ini. Untuk sebagai pemutus ya. Jadi kita dapat mengambil kontak NC. Nah, kemudian kontak NC ini akan kita beri label sesuai dengan to S2, yaitu sensor B1. Lalu tinggal kita sambungkan ke 0 volt. Nah, di sini berarti kita hanya menggunakan satu relay.
Karena jumlah relay, nah jumlah relay itu sama dengan jumlah dari kelompok atau grup, jumlah dari grup dikurang 1. Nah, jadi kan di sini saya membaginya menjadi 2 grup, yaitu 2 grup atau 2 kelompok, yaitu S1 dan S2. Jadi 2 grup dikurang 1. Nah, itu adalah jumlah relay yang kita gunakan pada wiring diagramnya. Untuk itu kita hanya menggunakan satu relay. Di sini kita sambungkan ke relay. Kita ambil relay. Nah, kita ambil relay. Kemudian kita beri label S1. Nah, kemudian setelah sudah kita buat yang untuk tuh S1 dan S2 ini, kita ambil kontak NO untuk mengunci relay S1. Nah, kita letakkan dia di bawah dari keluaran tombol emergency stop, agar pada saat tombol emergency stop ditekan, maka semua sumber untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya akan mati. Nah, itulah yang dapat dibilang sebagai safety di dalam program. Nah, kemudian ini penguncinya dengan label adalah S1 sesuai dengan relay yang digunakan. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai membuat yang bagian bawah, yaitu tuh S1 dan tuh S2, kita dapat membuat yang bagian atas, atau dapat yang ini yang akan disambungkan ke solenoid. Nah, di mana solenoid pada wiring diagram ini itu akan mengontrol solenoid pada katup pneumatik ini. Oleh sebab itu di sini saya sudah memberi label untuk setiap solenoidnya, seperti ini adalah A+, kemudian ini adalah A-, B+, dan B-, yaitu sebagai pengaktif, pemutus. Nah, di mana ini program atau wiring dari A+ ini akan dikontrol melalui wiring diagram ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke gerakan pertama, yaitu gerakan amin. Nah, gerakan amin ini tidak ada ujung panah, sehingga dapat langsung disambungkan ke kontak relay S1, kontak NO-nya ya. Karena kita ini masih ada di grup S1. Jadi untuk sumber pada kelompok S1 ini adalah kontak NO, dan sumber untuk grup atau kelompok S2 ini adalah kontak sebaliknya, yaitu kontak NC. Oke, kita ambil kontak NO. Kemudian kita sambungkan ke valve solenoid. Baik, ini juga sama sumbernya, yaitu keluaran dari tombol emergency stop. Oke. Kemudian untuk solenoidnya ini adalah untuk gerakan amin, dan ini sebagai pengaktifnya adalah S1. Nah, kemudian selanjutnya setelah amin, gerakan selanjutnya adalah B+. Nah, B+ dan amin ini masih berada di satu kelompok atau grup yang sama, yaitu S1, sehingga sumber untuk B+ ini juga dapat langsung kita paralelkan dari kontak S1 ini. Tetapi bedanya untuk B+ ini, karena terdapat ujung panah, sehingga kita harus menyambungkan atau menghubungkan dengan kontak sensor A0. Nah, oleh sebab itu, karena A0 ini menjadi syarat untuk gerakan B+. Nah, untuk itu kita dapat mengambil kontak NO kembali. Kita ambil kontak NO. Dan kita beri label yaitu A0.
Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengambil valve solenoid, yaitu untuk mengontrol solenoid untuk gerakan B+. Kita beri label B+, kita hubungkan ke A0. Nah, kemudian untuk yang tadi saya jelaskan, A0 ini kita hubungkan ke keluaran sumber kontak S1. Nah, sudah. Kemudian untuk gerakan amin dan B+ pada grup S1 sudah. Kemudian selanjutnya adalah gerakan B-. Nah, gerakan B- ini karena tidak terdapat ujung panah atau dia syaratnya itu sudah kita berikan untuk 2S2 yang pada awal tadi, yaitu B1, maka dia dapat langsung disambungkan dengan kontak NC pada relay S1. Untuk itu dapat kita ambil NC dan kita beri label S1. Kita hubungkan ke sini ke keluaran dari tombol emergency stop. Kemudian setelah itu kita sambungkan ke langsung saja ke solenoid, valve solenoid untuk B-. Kita ambil valve solenoid. Kemudian kita berikan label, yaitu adalah B-. Nah, kemudian karena sudah gerakan B- sudah selesai untuk wiring diagramnya, maka pada saat B- ini aktif atau terpenuhi, sensor yang aktif adalah B0, sehingga B0 ini menjadi syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu A+. Nah, untuk itu kita samakan dengan pada grup S1 tadi, kita ambil kontak NO dan kita beri label B0 dan kita beri label B0. Kemudian kita hubungkan sama melalui keluaran kontak NCS1. Nah, kemudian keluarannya kita hubungkan, karena keluaran dari B0 kita hubungkan ke valve solenoid dengan label yaitu A+. Nah, untuk itu saya rasa ini sudah selesai. Nah, untuk agar kita dapat mengerti, nah ini belum selesai ya, labelnya belum ada di sini nih. Nah, ini labelnya itu untuk 2S2. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ambil right angle supaya kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan dari kelompok S1 dan kelompok S2. Kemudian kita bisa ambil teks, kemudian kita berikan label kelompok S1. Nah, kemudian kita copy, kita paste. Ini untuk kelompok S2. Nah, oke. Saya rasa semuanya sudah lengkap atau sudah selesai. Maka dapat kita simulasikan, atau dengan menekan tombol start.
Oh, ini ada yang belum kesambung ya. Nah, kemudian untuk wiring diagram dan untuk rangkaian pneumatiknya sudah selesai atau sudah lengkap, maka kita dapat mensimulasikannya dengan mengklik tombol start. Nah, karena gerakan awal pada siklus berikut ini adalah amin, maka sebelum push button ditekan, posisi silinder A sudah maju. Dan sehingga pada saat push button ditekan, gerakannya adalah amin. Pada saat amin itu adalah B+. Nah, pada saat plus, gerakan selanjutnya adalah B-, dan kemudian adalah A+. Nah, kita lihat sekali lagi. Pada saat awal, kelompok S1 yang aktif. Setelah itu kelompok masih tetap di S1, kemudian kelompok S2, dan yang terakhir juga adalah kelompok S2. Nah, jadi dibagi, mereka tidak dalam satu waktu semua aktif, melainkan dibagi per kelompok yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kelompok S1 dan kelompok S2. Nah, mungkin dapat kita tes lagi. Gerakan pertama itu A-, kemudian selanjutnya adalah B+, kemudian B-, dan yang terakhir adalah A+. Nah, sehingga pada saat kondisi terakhir pada siklus ini adalah silinder A bergerak maju. Nah, demikian penjelasan saya mengenai rangkaian elektropneumatik siklus pertama, yaitu A-, B+, B-, dan A+. Terima kasih, semoga bermanfaat dan akan dilanjut ke soal siklus kedua.